Tapi dalam beberapa waktu belakangan, ini teman-teman forum kan buat modul ya, buat modul untuk sejumlah pihak. Ada buat teman-teman BKKBN, ada buat teman-teman Direktorat Gizi dan KIA gitu ya, atau KIA dan Gizi ya, saya lupa tuh mana duluan. Tapi intinya adalah ketika modul itu sudah jadi, akan ada banyak request untuk pelatihan yang teman-teman pelatih KP tuh kita mau undang terlibat ikutan. Nah, karena bentuknya adalah pelatihan untuk komunikator, bukan edukasi, maka aspek kontennya harus distandarkan lah kurang lebih ya. Nggak usah standar-standar banget. Kalau KP kan tidak perlu standar-standar sekali. Setiap orang bisa punya gaya sendiri. Setiap orang bisa memperkaya pembelajaran dengan pengalamannya sendiri. Tapi paling nggak ada apa yang minimum lah, yang minimum ya, yang menjadi kesamaan antara semua pelatih KAP ya. Kurang lebih begitu mungkin ya, tambahan pengantar dari Mbak Lesti. Nah, sekarang mari kita mulai. Tapi untuk memulai kayaknya saya harus bisa share screen dulu nih Mbak Lesti nih. Saya otak-atik dari tadi belum bisa share screen nih. Jadi harus minta izin dulu. Ini berarti ke si Dokbas nih, Dokbas. Mana? Mbak Lesti bisa kontak Dokbas nggak, Mbak Lesti ya? Tadi. Sudah Pak, sebentar. Udah bisa, udah bisa. Oke, yuk. Sekarang lihat secara besaran dulu ya. Besaran dulu. Ya. Kan ada 4 tahap nih. 4 tahap yang kita akan ajarkan untuk edukasi kelompok. Ya, edukasi kelompok. Jadi KAP yang kelompok untuk tenaga kesehatan atau untuk teman-teman eh, pelatih KP juga boleh. Untuk pokoknya kalau kalau yang 4 ini agak lebih rumit dikit gitu ya, dikit aja. Tapi untuk kader, kader biasanya kita sederhanakan jadi 3 saja: pemanasan, belajar dan bermain, dan bangun komitmen ya. Nah, masing-masing itu punya karakteristik sendiri ya, dan punya indikatornya sendiri. Jadi kalau kita pengen lihat ini tahap ini udah beres, udah bagus udah belum, kita tinggal lihat dari kejauhan. Ini apa nih tandanya? Gitu. Kayak misalnya pemanasan. Pemanasan kan tujuannya untuk bangun hubungan orang supaya nyaman, orang supaya akrab. Kenapa begitu? Karena kalau dalam KAP itu orang kalau sudah senang, tertawa, akrab, maka dia akan lebih mudah membuka pagarnya. Kan gitu ya teorinya ya. Jadi untuk buka pagar yang pertama itu pakai pemanasan dulu. Nah, indikatornya untuk melihat apakah tahap pertama ini sudah dijalankan dengan lancar atau belum. Simple. Apa itu? Lihat aja apakah orang sudah ketawa gitu, tertawa, orang udah senyum-senyum, udah enak ngobrol satu sama lain, badannya udah nggak tegang, udah rileks gitu. Berarti pemanasannya lancar itu. Jadi kalau di kejauhan ya, kita lihat ya sebagai trainer, kita lihat kejauhan teman-teman komunikator gimana tuh memproses pemanasan. Warga pada ketawa, wah pada seneng, jadi rileks pada ngobrol satu sama lain gitu, asik-asik aja gitu. Nah itu bagus ya. Tapi kalau misalnya warga masih diem gitu, duduknya masih mengelompok, ya masih ngelompok gitu ya. RW 7 sebelah sana, RW 5 sebelah sini gitu, belum berbaur. Nah itu pemanasan belum belum oke ya. Jadi ngeliatnya simpel aja. Orang udah ketawa, udah senyum, udah rileks badannya, udah ngobrol satu sama lain, udah nggak tegang, udah membaur. Itu berarti pemanasannya berhasil ya. Kalau tahap belajar dan bermain, yang dua ini mirip-mirip. Ini apa cirinya? Cirinya adalah orang ngomong, ngobrol, bertanya, berinteraksi, berpendapat, ya, berdiskusi, ngacungan tangan, ikutan ngomong, ikutan nyanyi. Itu ciri-cirinya di bagian belajar dan bermain. Bangun komitmen apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau kita lihat dari jauhan, orang menyuarakan pendapat dia bilang mau.
ditantang dia tetap mau, wah teguh, kelihatan dari gimana dia menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari komunikatornya ya. Nah, jadi ini tahapan kalau kita melatih petugas kesehatan ya, atau melatih trainer atau komunikator dari lintas sektor gitu ya. Tapi untuk kader, ingat kader kader cukup 3 saja, pemanasan, belajar bermain, sama bangun komitmen ya. Nah, saya hari ini ya akan fokus di sini, di pemanasan ya. Ingat tadi itu indikatornya orang ketawa, senang, gembira gitu ya, nyaman, bisa ngobrol satu sama lain, tidak tidak ngumpul satu kelompok saja yang baur dan sebagainya ya. Itu adalah ciri utamanya. Nah, gimana melaluinya? Nah, kalau kita ngelatih kan ada yang disebut sebagai uh, moment of truth. Pemanasan itu sama dengan atau dianggap sebagai moment of truth. Maksudnya adalah momen penting yang bisa mempengaruhi kesan kesan kegiatan secara keseluruhan. Jadi ibarat kalau kita ketemu sama teman gitu ya, atau orang baru ngobrol sebentar, kita kadang-kadang jadi punya 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 ini punya kesan. Oh orangnya kayak gini, oh orangnya kayak gitu. Kalau baru ngobrol sebentar, itu kesan menyeluruh seolah kita sudah ketahui. Nah itu yang disebut sebagai moment of truth. Nah karena penting banget, maka yang bagian pemanasan ini usahakan kita sudah sangat lancar. Ya karena waktunya terbatas juga, karena penting posisinya, maka ini harus dilatih-latih terus, latih-latih terus gitu ya, supaya lancar. Kalau bagian berikutnya kadang-kadang kita belibet sedikit, kadang kita kesana kesini, kadang kita koreksi, nggak apa-apa gitu ya, wajar-wajar aja. Tapi kalau bagian ini itu harus mantap ya, singkat gitu dan berhasil ya. Pasti ada suara masukannya berarti. Nah, ya ini gimana nih? Apa poin-poinnya apa saja? Nah, ini poin standarnya. Biasanya kita memastikan ini dulu. Perkara nanti di lapangan dia mau rubah-rubah, mau ganti ini bagi itu, tapi tujuannya tercapai, nggak jadi masalah ya. Nah, tapi ini kan sebenarnya tradisi juga sih ya. Pertama salam, salam mengikuti adat kebiasaan setempat. Kalau misal di Aceh, salamnya harus pakai salawatan, ya udah salawatan, ikutin ya. Terus berikutnya kenalkan diri sekali tapi menancap. Kita bilang tuh ke teman-teman komunikator yang kita latih bahwa kalau orang tahu nama kita, maka nanti dia akan lebih mudah untuk nyapa kita, untuk ngobrol sama kita, untuk memulai interaksi. Kalau belum kenal namanya, siapa itu ya? Siapa itu ya? Girsang atau siapa ya? Lu nggak tahu. Jadi agak nggak enak juga itu dia memulai interaksi. Tapi kalau dia kenal, hafal nama kita, itu lebih memudahkan dia untuk mulai berinteraksi, lebih nyaman berinteraksi. Kalau dia pengen memulai menginisiasi interaksi pun lebih nyaman. Ketemu di jalan pengen nyapa juga lebih nyaman. Maka itu kitanya sebagai komunikator kita bilang, coba cari cara untuk mengenalkan diri kita sekali tapi menancap. Orang BKKBN ada yang namanya senyap. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Senyap. Emang namanya Senyap, saya juga bingung tuh namanya Senyap, Mbak Senyap gitu. Diam 4 detik. Siapa nama saya? Senyap. Gitu. Kalau Mbak Lesti mah mentang-mentang namanya mirip Lesti Kejora, bilangnya, nah nama saya Lesti, tapi bukan Kejora. Gitu. Ya macam-macam, setiap orang silakan cari cara sekali menancap. Dan berikutnya jangan lupa cek penangkapan. Siapa Bu? Siapa nama saya? Untuk memastikan. Jadi udah nangkap atau belum? Ya. Yang kedua, ini singkat-singkat aja. Jangan berlama-lama sampai jadi buat sebuah cerita 5 menit. Oh, jangan terlalu lama. Pendek aja 1 menit juga kurang, nggak apa-apa, bagus. Tapi sekali menancap.
Ya. Yang ketiga, sampaikan tujuan pakai bahasa sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tuh pengen ngajak Bapak Ibu belajar tentang kesehatan anak ya, agar anak kita sehat, nggak gampang sakit. Nah, mau? Simpel aja, simpel aja. Walaupun topik kita nanti tentang misalnya, kan nanti rencananya kan kalau pemerintah pengennya keluarga itu bisa jadi, ada orang yang bisa mengukur suhu badan. Wah, ngukur apa gitu ya, emang rajin mengukur-mengukur. Tapi kalau kita pengen mulai pengantar untuk tujuan, nggak usah bilang secara detail. Kami di sini ingin mengajari ibu bapak bagaimana caranya pakai termometer yang benar. Wah, sehingga kita bisa menerapkan apa keputusan Menteri Kesehatan KMK. Wah, ya nggak perlu gitu. Ini sehari-hari aja supaya tidak membebani warga gitu. Santai aja santai. Ya. Dan ini sebentar paling cuma 2 menit gitu ya, paling lama gitu ya. Setelah itu bangun keakraban. Kasih jembatan atau wah saya pengen mulai nih Bapak Ibu. Kita kalau kalau melatih itu atau buat saya sih usahakan dari poin ke poin itu tidak tidak seperti ganti halaman blok-blok itu tanpa ada jembatannya. Kasih jembatan sedikit lah. Wah saya pengen mulai sebenarnya segera mulai ada semangat sih, cuma nggak enak kalau saya belum kenal. Nah, coba-coba. Yang bangun keakraban itu kita harus cek dulu pertama. Jangan pakai asumsi, cek aja. Coba-coba bisa nggak di antara kita, ibu, bu siapa namanya? Bu Binti, Bu Binti, berdiri sini Bu Binti. Bu Binti, tolong dong Bu Binti kenalin teman-teman di sini ke saya supaya saya tahu. Harus Bu Binti kenalin deh Oh, teman-teman. Disebutin siap. namanya Bu Binti. Ya, Ya, baik. Sekarang Pak Rekan. nggak ngomong-ngomong aja Bu Binti. Nanti nggak baca kalau di sini sih. Cuma gini, Oke. nanti kalau Bu Binti misalnya dari Eh, 20 hanya bisa menyebutkan 10 misalnya. Kan baru eh, baru 10 dia. Siapa lagi Bu Binti? Cuma itu Bu aja. Yanti. Wah, Oke. kan kita hitung tuh, wah 10. Eh, Wah, mantap Bu Yanti. Bu Binti. Bu Binti sudah hafal 10. Nah, kita mau nggak Bu Binti kita latihan nih supaya Bu Binti dari 10 bisa jadi tahu dan hafal semuanya 20 nambah 10. Mau nggak Bu? Kok mau? Baru kita masuk ke bangun keakraban. kebangun kan. Oke. Jadi selalu ada bridging-bridging gitu jembatan-jembatan dari poin ke poin supaya mulus gitu prosesnya ya. Misalnya Bu Binti cuma hafal 3. Wah, Bu Binti pasti orang baru di sini ya. Iya, saya baru, luar biasa. Selalu apresiatif Baru ya. gabung. Selalu apresiatif, lihat positifnya. Orang baru tapi sudah kenal 3 orang. Wah, luar biasa Bu. Besok kalau orang baru tuh paling kenal cuma satu sebelah kanan doang gitu. Nah, tapi Bu Binti sudah hafal 3. Wah, bagus Bu Eh, Binti. Nah, sekarang kita latihan mau nggak Bu Binti? Supaya mau. dari 3, Bu Binti jadi hafal 20. Mau nggak? Nah, Gitu kan? Nah, oke. udah tuh. Kalau misalnya yang ngenalin teman-teman itu hanya hafal di bawah 80% misalnya, atau cuma 50%, mainkan. Ini bangun keakraban. Mainkan. Mainkan menghafal nama. Nah, kalau di bagian ini, yang kita ajarkan adalah satu. Ingat-ingat ya, Bu ya, Pak ya. Satu, jurus menyebut nama minimal 5 kali. Jurus nyebutnya ya, jurus nyebut nama minimum 5 kali. Ya. Terus kedua, ada uh, bahasa tentang posisi menentukan komunikasi. Posisi menentukan komunikasi. Terus yang ketiga, itu latihan nama bertumpuk. Ya. Pertama ini dulu ya, yang bangun keakraban. Ya, untuk yang jurus menyebut jurus menyebut nama minimum 5 kali. Caranya gimana? Itu aja kan simpel. Tarik satu orang, Bu sini Bu. Ibu yang dari apa barisan lainnya, Bu sini Bu, dihadapkan berdua. Setelah itu coba yang lain silakan berdiri, silakan buat barisan berhadapan seperti ini. Udah gitu ya. Setelah itu nggak usah disebut jurus menyebut nama lebih 5 kali sebetulnya. Setelah itu kita tunjukkan. Nah, saya mau ngobrol dulu ya sama seorang teman di sini. Siapa namanya Bu? Bu Ninda. Oh, Bu Ninda. Bu Ninda dari mana?
Di Bogor. Oh, Bu Dinda asli Bogor. Oh, bukan. Asli dari mana Bu Dinda? Oh, dari Aceh. Oh, Bu Dinda orang Aceh ya. Oh, Aceh mana Bu Dinda? Orang Calang. Oh, Calang saja pernah ke sana Bu Dinda. Oh, tahun kapan paling sang? Oh, tahun 2015. Wah, ngobrol lah. Tapi sambil ngobrol itu, kita menunjukkan tekniknya. Menyebut nama minimum 5 kali. Nah, udah tuh kita tunjukkan, demonstrasikan. Terus kita tanya kan, eh, apa tadi yang saya lakukan ya? Nah, jawabannya bisa macam-macam tuh. Kadang nggak nyambung nggak apa-apa, kadang terlalu besar nggak apa-apa. Kita melakukan namanya mirroring aja, cukup. Tadi apa tuh yang saya lakukan? Oh, ngobrol ya, ngobrol. Apalagi wawancara, wawancara. Apalagi oh, mengenal, iya mengenal. PDKT, PDKT. Itu mirroring ya. Mirroring itu penting. Terus kadang-kala kita harus kasih jembatan ke jurusnya. Biasanya kita kasih jembatan dengan bertanya begini. Kalau yang saya lakukan untuk menghafal nama apa? Oh, langsung biasanya pada oh enggak, oh itu menyebut nama sering-sering. Ah, itu dia. Nah, itulah yang disebut sebagai jurus menyebut nama minimum 5 kali. Jelaskan. Kalau orang disebut namanya dalam percakapan, orang merasa senang. Senang dia merasa dihargai. Makanya kalau ada pasien ya. Ini kalau di layanan pasien datang nih, kita tinggal bacanya namanya kan, terus kita pakai namanya dalam percakapan. 5 kali tuh dalam obrolan. Perhatikan aja. Nanti kan tubuhnya pertama itu kan kelihatannya tegang gitu ya, kaku. Ngomongnya juga kaku gitu, sepotong-sepotong. Kalau sudah disebut namanya minimum 5 kali, tubuhnya jadi rileks, jadi senyum, ngomongnya jadi santai. Itu perubahan kalau kita itu menghargai orang, membuat orang nyaman dengan menyebut nama minimum 5 kali. Nah, udah kan itu penjelasan singkat aja. Saya tuh, ayo kita praktekkan. Silahkan coba ngobrol ya. 1 menit. Nah, pada saat ini kan sebenarnya kumpulan orang itu pertama kali terjadi ya. Maka di titik inilah kita mulai mengenalkan tentang aba-aba untuk refocusing. Refocusing itu kalau tukul itu pakainya misalnya kembali ke laptop gitu ya. Kalau kita pakai kan suka halo, hai, hai, halo, 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 hai, hai, gitu ya. Atau kalau di kelas di SD misalnya eh, suka pakai anak soleh, oh, sedekap, perhatian, kunci mulut, gitu-gitu. Ya silakan dibuat aja gimana aba-aba untuk refocusing. Tapi intinya kita mulai mengenalkan di situ. Ibu-ibu kalau saya bilang halo, jawabannya apa? Hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya apa? Halo, 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 hai, 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 halo, halo. Gitu. Dikenalkan di situ. Nah, setelah itu latihan mereka 1 menit ngobrol. Bahkan sebenarnya nggak usah 1 menit, kurang dari 1 menit nggak apa-apa. 50 detik, kita tanya dulu nama yang paling depan, misalnya ke sebelah kanan. Namanya ibu siapa? Oh, nama saya Diana. Bu Diana. Halo, Bu Diana. Coba sekarang oh, masuk lorong. Biasa kan masuk lorong ya, masuk lorong. Kenapa? Karena kalau masuk lorong nanti orang yang ada kiri kanan jadi tahu, oh ada orang lewat nih. Apa nih? Ada orang lewat nih. Jadi dia ngebantu proses kita menarik perhatian juga. Kalau dia lewat belakang, lewat punggung orang gitu, kan yang berdua tuh tetap ngobrol aja gitu, nggak ada yang ganggu. Jadi kita halo-halo juga kadang-kadang nggak perhatian. Jadi mendingan kita ajak, masuk lorong, masuk lorong, masuk lorong. Permisi, permisi. Bu Diana mau lewat. Permisi. Yang lagi ngobrol asik, apa nih, apa? Bu Diana kan udah di pojok sana ya, sebelah kanan ya. Barisannya coba geser ke sini. Geser. Ya. 1 menit, terus barisan yang paling depan yang baru itu orang yang baru suruh masuk lorong lagi ke ujung sebelah kanan. Terus gitu sampai 5 kali. Ya, udah gitu kan? Udah gitu kita minta ajak untuk buat lingkaran besar. Ingat, kadang-kala orang tuh apa namanya suka apa namanya labam apa eh, seperti berat itu berat bergerak karena di awal-awal ya beda nanti bedakan coba teman-teman. Kalau di awal tuh orang tuh geraknya gimana gitu ya lama. Saya kalau udah panas dia wah geraknya cepat gitu. Nah karena masih lambat geraknya, masih berat geraknya, maka kita harus tunjukkan. Makanya pas tahap berikutnya kan kita buat lingkaran besar. Bu, kita buat lingkaran besar. Kitanya
tarik kursi langsung, tarik kursi, ayo bu, buat lingkaran, sambil nyanyi, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran, gitu, dibuat nyanyi, ya, duduk, kita duduk duluan, ntar yang lainnya ngikutin. Nah, ini juga cara agar orang mulai meregulasi, mengatur dirinya sendiri, bahwa ada pola-pola yang harus diikutin, dan dia harus atur diri dia sendiri. Makanya kita kalau jadi pelatih KP, jangan terlalu cerewet. Ayo Pak, sana sana Pak. Ayo maju sini, ayo Ibu, ayo maju, ayo Ibu sini. Kan cerewet gitu ya. Kalau kita cerewet, orang itu melakukannya karena ada aba-aba kita. Belum membangun kesadaran untuk ngatur dirinya sendiri. Tapi kalau kita ngasih aba-aba sekali gitu, ayo Bu, buat barisan, yuk, dua ini, silakan. Udah tinggalin aja. Kan ada yang ketinggalan tuh ya. Ada yang ketinggalan. Kalau yang ketinggalan biarin aja. Kita mulai. Nanti yang lain ngerasa, oh iya saya harus ngatur. Oh saya harus gabung. Oh saya harus baris. Oh saya harus duduk. Oh saya harus gini. Nah itu adalah kemampuan dia untuk mengatur dirinya sendiri. Kesadaran itu yang harus ditumbuhkan. Nah itu usahakan dari dirinya sendiri. Bukan dari kecerewatan kita. Maka kita hindari itu. Cerewet itu kita hindari. Kasih abah sekali, dua kali, udah biarin aja. Biar mereka ngatur diri mereka sendiri. Ya. Nah, buat lingkaran besar, ini kita ngecek yang berikutnya, ngecek posisi. Biasa ketahuan tuh, pada ngumpul-ngumpul, ngumpul di sini, posyandu ini ngumpul di sini, kader-kader yang sini. Kan kita absen tuh, ada posyandu apa aja sih di sini? Cemara mana? Oh ngumpul di sana. Terus Melati mana? Melati, oh Melati ngumpul. Wah masih pada ngumpul. Padahal kan posisi menentukan komunikasi. Kalau duduknya sama temennya doang, ya nggak ngobrol dong sama yang lain, nggak kenal dong ya. Yuk kita cek-cek yuk, baru main kan angin bertiup, ingat angin bertiup, kasih apa ya, kalau saya kasih apa angin bertiup, jawabannya apa, bertiup kemana. Tiup kemana? Bukan, malah masih ingat tuh sambil Masih tangannya ingat. digerak-gerakin. Sebagian masih ingat, Pak. Ah, ah. Nah, Bukmala, teman-teman, kalau mau pakai bahasa lokal nggak apa-apa. Oh, di Makassar, angin mamiri, ya nggak apa-apa. Mamiri kemana? Ya silakan. Ya, sesuaikan aja dengan bahasa sehari-hari. Udah tuh pada main-main gitu ya. Dan di sini usahakan agar pertama kan kursinya harus diduduki semua. Yang nggak didudukin keluarin. Fasilitator kita itu berdiri nggak pakai kursi. Sulah kasih apa-apa, rebut. Nah, ini buat kita yang ngos-ngosan, mungkin nggak bisa secepat partisipannya. Kalau remaja kan cepet tuh, put, put, larinya. Maka ingat caranya, waktu kita nyebut ciri-ciri, itu ciri-cirinya yang sudah kita incar. Deket-deketin aja. Eh, kita mau bilang ke arah orang yang pakai jam tangan. Nah, ini orang pakai jam tangan nih. Asal deketin dulu. Tapi nggak kelihatan ya, nggak kerasa. Angin memiri, memiri kemana? Memiri ke arah orang yang pakai jam tangan berdiri. Kita rebut, gitu ya. Nah, itu lakukan berapa? 5-6 kali cukup ya. Tapi jangan lupa cek dulu setelah melakukan itu. Coba sekarang Posyandu Cemara di mana? Udah nyebar. Posyandu Melati mana? Bagus udah nyebar. Posyandu apa namanya? Mawar di mana? Oh, dua orangnya masih berdua aja. Wah, bercandain aja. Ibu tadi lari sambil gandengan tangan gitu ya, Bu ya. Sampai segitunya, Bu ya. Ah, bisa bilang enggak kok nggak sengaja. Bercandain aja. Nah, gitu kan ya. Jadi di elemen-elemen langkah ini, kalau kita bisa buat candaan, buat aja gitu, supaya supaya prosesnya lebih natural, lebih mulus gitu ya. Nyebut nama 5 kali, kasih bercanda, jangan jangan gini ya, jangan cara gini ngenalinnya, misalnya Pak Manji, Pak Manji, Pak Manji, Pak Manji. Enggak, itu zikir gitu ya. Dibuat bercanda-bercanda aja supaya kita juga prosesnya lebih enak. Dan ingat model KP itu kan yang harus senang duluan itu kitanya gitu ya, sebagai komunikator, sebagai trainernya. Maka kalau kita buat candaan-candaan gitu, biasakan juga yang pertama kali ketawa kita aja. Kita aja dulu yang ketawa gitu. Supaya kita bisa menikmati
situasinya gitu. Nanti biasa orang ngeliat kita ketawa juga ikut ketawa gitu. Padahal nggak lucu. Ya, ini. Jadi bangun keakraban, nah itu adalah ketika orang belum saling kenal. Tadi tuh saya kan di Jakarta Timur ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman Promkes, Gizi, sama apa tadi ya, sama KA ya. Ya. Nah, terus ada satu nakes yang bilang, bulan kemarin saya sama ini lansia, bulan lalu ya. Ih, saya buat kenal-kenalan tuh pada seneng. Dan mereka jadi hafal bener. Saya pikir udah pikun, tapi kok pada hafal. Mau saya bilang, ya pikun sih pasti tidak bisa bisa di ini ya, di stop. Tapi mereka berarti berusaha keras itu, memanfaatkan memori yang ada untuk menghafal teman-temannya. Oh, rekan-rekan sampai bilang, saya aja sampai belum hafal-hafal, mereka udah hafal. Oh, kan bisa itu. Terus saya jadi cerita, Bu. Iya nih, kita tuh sama kelompok lansia, itu jangan pikir mereka tuh nggak suka KP, ternyata suka. Bahkan kita tuh harus hindari eh, kegiatan di apa bersama lansia itu seperti kegiatan individual gitu. Datang, ngukur, nasehat, pulang. Enggak gitu, tapi kita harus buat itu sebagai kumpulan yang saling akrab, yang saling senang gitu, saling ngobrol, cerita gitu. Supaya mereka tuh secara psikososial tuh, secara mental gitu, mental juga sehat gitu. Ya, masa sih saya cerita tuh, ada kawan cerita nih, eh, apa di kelompok lansia itu ya, terus dikasih kabar kakek nenek itu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ada kabar duka. Eh, mulai saat ini Pak Edi sudah tidak bisa membersamai kita lagi karena beberapa hari lalu wafat. Oh, pada ya sambil innalillahi pada tengok-tengok kan, Pak Edi yang mana ya? Pak Edi yang mana ya? Pak Edi yang mana ya? Oh nggak tahu ternyata Pak Edi yang mana. Baru setelah bilang itu Pak Edi yang pakai jenggot itu. Hah? Oh itu Pak Edi ya? Pada sedih gitu. Jadi selama ini ngumpul-ngumpul udah bertahun-tahun ternyata belum kenal. Wah. Nah, jadi tuh rekan Promkes itu bilang bulan lalu dia buat sesi kenal-kenalan dan pada senang. Kenal Ah, wajah, Pak Rizal. iya kenal wajah. Cuma masa saya pakai wajah sebagai cara mengidentifikasi? Saya ntar datang ke Madura, saya bilang ke apa ke kantor kenal sama ibu itu ha. Sing di, itu loh sing senyumnya lebar itu loh. Yang mana? Yang senyum lebar terus matanya kalau senyum tuh jadi sipit. Yang mana itu loh? Masa pakai wajah angel ya? Ya, berarti kenal wajah cirinya. Iya, tapi susah ya. Nah, terus ini, terus nanya, nanya rekan Prompas itu, "Ah, Pak Risang, nanti bulan depan apa lagi kalau gitu ya? Wah, saya bilang perkenalan, ya membuat akrab orang itu harus dilakukan setiap pertemuan. Jadi jangan sampai tidak ada proses yang mengakrabkan. Sehingga setiap ada pertemuan itu hasilnya adalah keakraban yang bertambah gitu ya. Nama-nama akrab dikit-dikit lah gitu. Oh jadi apa dong? Kalau gini, kalau namanya sudah kenal, kan bisa sekarang kita kenali hobi. Wah, buat kelompok-kelompok ngobrol-ngobrol tentang hobinya. Siapa tahu ada persamaan-persamaan. Atau ngobrol cari pertalian. Atau ngobrol tentang apa yang disukai pada cucu. Jadi ngobrol-ngobrol gitu supaya saling kenal. Membuat pengenalan satu sama lain, mengakrabkan itu proses panjang sebetulnya. Ya panjang. Makanya kan kadang kala kita sama istri kita juga kadang terus sama suami kita, kadang-kadang kita barusan apa gitu ya ngobrol, ngomong berkomunikasi, terus kadang kita bilang dalam hati kita, oh ternyata dia orangnya gitu ya, oh ternyata orangnya begitu ya. Artinya apa? Artinya itu adalah penemuan baru. Artinya proses perkenalan itu nggak berhenti di nama, masih banyak hal lain yang harus dikenalkan untuk mengakrabkan ya. Jadi kalau pertama hafal nama, oke. Kedua hobi boleh. Ketiga ngomongin anak boleh. Keempat pertalian, oh dan seterusnya. Luangkan sesi itu. Kalau misalnya sesinya 1 jam, ya 10 menit lah luangkan untuk itu ya. Nah, dibuat asik. Nah,
yang terakhir jangan lupa kalau gayanya ke AP, kita kan bilang, Bu, siap belajar nggak, Bu? Oh, siap, oke. Kok udah siap belajar, saya harus pastiin dulu ibu bapak sehat, sehat, sehat. Nah, kalau sehat, ayo berdiri. Nah, berdirilah. Lalu mainkan satu permainan lagu dan gerak. Mainkan itu. Cuma sesuaikan dengan usia. Itu ada teman nakes dia cerita. Iya nih aku kemarin sama lansia kakek nenek aku coba itu 1+1 pada sakit lututnya katanya. Ya nggak cocok lah gitu kasihan lah. Jadi kalau misalnya lansia ya apa topi saya bundar, Marina menari, delman istimewa, tangan kiri kanan tolak pinggang, tapi jangan gerak-gerak lah gitu. Yang gerakan yang aman, yang santai. Yang penting buat ketawa. Mainkan satu ya. Apa misalnya? Nah, teman-teman kalau melatihkan, teman-teman harus ajarin step-stepnya. Step-stepnya diajarin. Supaya apa? Supaya nanti si komunikator bisa mempraktekkan bersama orang yang belum tahu. Misalnya, kalau 1+1 stepnya adalah nyanyi dulu. Nggak usah gerak, nggak usah gerak. Nyanyi dulu. Ayo, ibu bapak, kita nyanyi lagu yang dulu diajarkan oleh guru SD waktu belajar tambah-tambahan. Masih ingat? 1+1. Ah, nyanyi sama-sama. Sekali nyanyi itu lengkap, suaranya harus keras semua, ya lepas. Ah, putaran kedua. Bu, ayo kita nyanyi lagi. Tapi pakai gerakan. Jadi sambil nyanyi kita sambil tunjukkan gerakan 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan angkat kakinya. Ah, kayak gitu. Putar badannya dan sebagainya. Jadi yang membuat orang ketawa tuh biasanya ada terkejut. Oh gini tuh. Ah, gitu. Jadi nggak usah diajarin. Gerakannya gini ya. Nggak usah. Biar aja orang nih ngikutin. Udah tuh. Ya. Atau misalnya mau pakai yang apa namanya tuh delman istimewa. Delman istimewa. Makanya yang diajarkan adalah gerakannya dulu. Bu, saya punya 8 gerakan. Berapa? 8. Oke, ikutin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, hafal. Ah, coba sekali lagi. Ah, udah gerakannya lancar. Itu berarti mekanika tubuh, body mekanik ya. Body mekanik udah lancar, udah siap. Baru, yuk sekarang dengan lagu ya. Pada hari Minggu 1, 2, 3 pada hari Minggu ku turut ayah ke kota pak naik delman istimewa ku duduk di muka pak dan di situ dimainkan kecepatan nadanya karena dicepetin karena lambatin gitu ya buat orang bingung dan ketawa-ketawa ya. Nah itu ini adalah pemanasan moment of truth yang harus kita siapkan kalau kita buat edukasi dan harus kita ajarkan kalau kita melatih ya beserta tadi teknik-tekniknya dan teori-teorinya usahakan masuk. Nah, itu sesi kita hari ini ya, Ibu Bapak, Bu Binti, Bu Kemala, Bu Diana. Ini ada siapa lagi nih? Oh, Bu Terima kasih. Yanti ada. Dari Dinkes Lumajang, siapa nih? Bu Irma ya. Oh, Bu Irma. Bu apa namanya tuh? Iya Bu Irma ya, Bu Irma. Oh, Bu Irma bukan ya? Iya, Nah, iya. Kenapa Bu? ah, Oh, Bu, nah, Bu Irma katanya Irma itu kepanjangan dari Ireng Manis Parisan. Ya oh enggak Bu gitu. Irma? Nah, Pak Rahmat tuh, Pak Rahmat Pak tahu nggak Rahmat. Ireng itu? Nanti Pak Rahmat ke Jawa Timur, nanti belajar bahasa Jawa Timur. Ah, Pak Risan, ini kita mau ada sesi sharing-sharing kah? Sudah jam boleh? 14 lewat 2. Oh iya, 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 iya.
Kita mungkin Apakah sorry agak disiplin waktu gitu ya. Jam 2 selesai karena kita masing-masing kan harus sibuk dengan kegiatan masing-masing gitu. Nanti besok kita buat lebih efisien mulainya ya. Sorry tadi dari Jakarta Timur bermacet-macet ya. Jadi kita close sesi ini. oke. Terus Baik, ini Parisa. post test. Iya, Sorry tadi saya ya. udah bilang. Sorry. Ini soalnya levelnya pelatihnya pelatih nih. Harus ada post test. Bu Yanti ada yang mau disampaikan? Bu Yanti angkat tangan, Bu Yanti. Iya Bu Yanti nih. Iya, duluan Pak Risang, takut keduluan Iya. Bu Binti nih saya. Pak Risang, Saya Ya. sudah menyerahkan Bu Yanti dulu. iya. Monggo Bu Nah, Yanti. Saya tuh terkendala kalau saya turunnya ke anak sekolah ya. nah, Dan kadang itu agak susah ya membuat mereka tuh lebih berbaur gitu ya. Jadi kayak jaim-jaim gitu loh Pak Risang. sorry Bu Saya Yanti masih anak sekolah antara laki-laki dan perempuan tuh gimana? perempuan Pak saat TTD ya, saat TTD Ah, contohnya gitu ya. ah. Jadi mereka mau ikut kita, tapi rasanya senyumnya harus ditahan gitu ya. Itu ada beberapa sekolah yang saya datengin, kayaknya agak kesulitan untuk membuat dia bernyanyi dan bermain. Apalagi lagu-lagunya kan lagu-lagu zaman kita Jadul. kecil, zaman saya kecil gitu kan ya. Itu saya duga itu. Jadi saya kekurangan untuk lagu-lagu Ya, yang anak-anak Gen Z, Pak ya, Risang. iya dong. Ayo kita buat deh. Ya kalau anak SD dikasih ibu hamil. Ya kayak lagu-lagu indung-indung ya mereka nggak kenal lagu Iya, apa gitu. betul. Harus dikasih lagu yang sesuai dengan zamannya. Makanya kita harus buat nih. Kita harus stok-stokin lagu-lagu buat anak-anak. Ini kebetulan teman-teman forum juga dalam 2 minggu ini pada ke sekolahan Bu Yanti. Iya. Udah pernah ke Lubang Buaya kemarin tuh, ke Gondang Iya. Dia, terus terakhir ke yang di Tebet tuh. Jadi sama anak-anak juga ada formula-formulanya ternyata. Ya, lagu itu penting. Permainan boleh tapi jangan permainan yang banyak mengorganisasi siswanya. Kalau di awal-awal suka berat ya Mbak Lesti ya. Betul. Apa reku tembak. Ini isi ini kokang pada pusing gitu loh kalau misalnya terlalu banyak tahapannya. Mungkin aja kompetitif tapi lucu gitu ya. Terus lagu, itu betul lagunya. Benar. Lagunya harus yang kekinian lah Mbak Lesti ya. Nah, terus yang saya pelajari ya dari teman-teman praktik itu, anak-anak itu kan sebetulnya niru ya. Sebenarnya kan usia yang paling banyak meniru itu kan meniru nonverbal maksudnya perilaku kita. Itu kan menurut teori usia berapa? 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi maksudnya adalah gini, kadang orang tua tuh saya suka ngobrol sama teman-teman tuh suka bilang, "Malah gue kagak pernah ngajarin anak gue bohong loh." "Kok dia bohong ya?" "Kagak pernah gue ajarin." Jadi katanya nggak pernah ngajarin anaknya bohong gitu loh. Tapi ya dalam hati, jangan-jangan lo kalau misalnya tetangga datang, pinjemin dong. "Oh nggak punya. Sorry kagak punya nih, nggak punya pacul maaf ya." Ya anaknya ngelihat, bohong babe. Nggak diajarin, tapi dia ngelihat gitu. Nah, ternyata anak-anak sampai di SD pun itu banyak aspek nirunya, amati, tiru gitu. AT-nya kuat. Makanya waktu kita permainan, kalau kita pengen buat senang anak, itu tubuh kita udah harus apa? Rileks atau menggambarkan seneng gitu loh. Udah kayak anak seneng kayak gimana? Kalau pas nyanyi, kalau kita pengen buat mereka happy, nyanyi kita harus happy gitu. Bahkan harus dibuat rada ekstrim gitu. Karena itulah yang akan ditiru. Itu sih pelajarannya. Tapi Bu Yanti ya, ini bagus nih Bu Yanti kalau Bu Yanti udah sering main sama anak-anak, nanti kapan-kapan kita buat sesi khusus bicara edukasi di sekolah yang tantangannya juga tidak sedikit. Tempat duduknya lah kadang rapat-rapat, permainan apa nih. Kadang-kadang anak-anak tuh melihat sesi kita sebagai sesi melarikan diri. Kan kita lihat ya, kalau guru itu kan kadang
Kan ada tuh guru duluan tuh sesinya. Duduk di meja, melototin anak-anak sambil ngajar. Anaknya diem, diem, nunduk-nunduk gitu. Pas kita masuk, main-main pada ketawa. Wah, wah, gak karuan. Justru pada saat itu ngaturnya minta ampun ya Mbak Lesti ya. Ngaturnya pusing. Nah itu gimana gitu. Pada konteks-konteks seperti itu. Jadi Bu Yanti ya, dicatat nih. Kapan-kapan kita buat sesi tentang KAP di anak-anak di sekolah. Nah, Gitu Bu Yanti baik ya. Pak Risang. Siap Pak Risang. Soalnya ke depannya nih Pak, tugas saya banyak di sekolah dan kader-kader Jumantik dan kader Posyandu terkait ILP Pak. Itu kayaknya kalau nggak ada KAP-nya tuh mereka udah males-males mau dengerin teman-teman mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan dia gitu Pak. Iya ya. Kalau kita kasih instruksi doang kasihan ya. Iya benar. Baik, makasih Suruh ya Pak ini. Risang ya. Iya Bu Yanti, terima kasih. Tuh ada Bu Pak Binti, Bu Risang. Irma. Satu Ya, lagi. Satu lagi kali Pak Risang ya. ayo. Sebelum kita post tes. Bu Irma tuh, Bu Irma. Silakan Bu Irma. Mbak Lesti, akunnya ada 2 ya? Iya Pak Risang, ini pakai 2 nih. Buset. Nggih. Ya Bu, maaf. Satu sering. Silakan Tadi Bu saya Irma. ya. Iya. Tadi saya Bu Irma. ngeklik berarti. Maaf Bu, lagi di perjalanan juga. Sedikit Pak Risang, apa ya? Sampaikan pengalaman aja mungkin begini. Iya. Ya, kebetulan saya pernah sih dengan anak-anak, sering-seringnya dengan anak-anak di sekolah. Ya memang untuk untuk lagu, nah itu memang harus Hamin satu atau Hamin berapa kita harus punya lagu yang sedang ngetren yang disukai anak-anak. Nah itu yang bisa kita jadikan senjata kita sebagai bahan untuk bangun keakraban. Kemudian kita juga ini Pak, anak-anak kan senangnya banyak gerak, yang suka banyak gerak. Jadi permainan yang banyak gerak. Nah, karena kita kan memberikan informasi berkaitan KAP, ngajari mereka terkait KAP. Nah, di akhir untuk rencana tindak lanjutnya, maksudnya di akhir kegiatan, kita minta anak-anak membuat sebuah lagu. Nah, lagu tapi di dalamnya itu edukasi sesuai dengan permasalahan, misalnya TTD, kenakalan remaja atau reproduksi atau apa gitu masing-masing. Jadi dibuat kelompok. Jadi mereka nanti presentasi dengan lagunya, begitulah. Itu juga bagian dari kita nanti kalau ada kegiatan lagi kita sudah punya celengan lagu anak-anak begitu Pak. Itu sering-seringnya begitu caranya tuh nyetok lagu. Buat aja anak-anak supaya membuat lagu ya. Iya itu. Itu Iya. kita sampaikan bahwa ini adalah bagian dari kita sebagai media. Media kalau hanya sebatas kita ngomong saja tapi tidak ada semacam lagu, otomatis kan mereka akan boring. Nah, ini bagaimana kita untuk menyampaikan bahwa kita nanti kepada teman-teman kelompoknya ya pakai lagu. Anak-anak kan juga harus menjadi bagian dari, mereka harus melakukan penyuluhan lah atau edukasi kepada teman-teman sebayanya begitu. Nah, ada permainan-permainan. Nah, permainan-permainan kita juga sampaikan permainan apa yang biasanya anak-anak suka kan gitu. Misalnya main bola, ya udah kita coba dengan main bola begitu. Gitu Pak. Jadi semacam ikatan cinta. Ya, ikatan cinta. Istilahnya ikatan cinta dengan teman-teman yang lainnya dengan sebuah media, misalnya media tadi bola, media tali gitu. Ya. Nanti mereka akan ngomong, Bu pakai media ini gitu. Jadi itu nanti jadi bagian celengan kita juga. Oh iya, nanti permainan modelnya ini aja gitu. Sip. Bu Irma sip. Nah itu tuh teman-teman cara mendapatkan banyak lagu yang up to date. Yang kita kan nggak suka ngikutin lagu-lagu sekarang, tapi anak-anak ngikutin biar aja mereka yang buat. Iya, gitu. Bagus Bu Irma. Termasuk di pondok pesantren juga begitu. Salawatan ya. Betul. Menurut mereka sudah. Jadi kan tidak selalu anak pondok pesantren juga punya lagu-lagu yang istilahnya lagu-lagu yang ngetren, karena mereka kan juga
jarang menggunakan HP. Tapi kan Iya, ada selawat-selawat yang mereka bisa dan mereka bisa iya. buat gitu. Dan Gitu banyak Kak. salawatannya. Iya, Ini ada salawatun ada beberapa. Ya, kita harus iya. kuasain itu. Kalau masuk ke Itu Kak. tempat-tempat NU harus pakai salawatan. Ya, Bu Irma, Nih. terima kasih banyak ya. Ya, Nah, Bapak, Ibu terima Irma. kasih. silakan Seperti Mbak itu ya. Lesti. Boleh nambahi Pak Ilisam. Oh Silakan iya, Bu tanya Binti dikit ya Bu boleh sih, Bu. sebelum Ya, menutup. ya oke, terima kasih. Ini saya sangat-sangat apresiasi dengan Bu Irma. Kemarin-kemarin juga dengan di pondok pesantren seperti itu. Tadi juga kendalanya saya ini Pak Risang. Fatayat dengan muslimat itu ternyata berbeda dalam hal penangkapan kita memberikan edukasi. Iya, Nah, cerita dong. Nah, Cerita dong. Kalau muslimat tuh yang lebih senior kan, Fatayat yang iya. lebih muda. Ini eh, eh, penangkapannya gimana? Ini kalau Fatayat itu memang generasi-generasi muda, Pak Risang. Iya. Jadi apa yang kita berikan seperti pemanasan, kita harus bermain lagu dan gerak, oke lah. Itu Oh, oke, masuk kita di mereka ya, masuk di terima ya. mereka, diterima. Ah. Tetapi pada saat kita ke muslimat dan di situ sudah ibu nyai dan sebagainya, kita harus mikir. Nah, ini yang kewalahan kami, apalagi ya yang saya kasihkan untuk permainan lagu dan gerak. Mohon nanti Pak Risang untuk eh, apa namanya perbendaharaan lagu gerak khusus untuk muslimat yang ada di Bunyai dan sebagainya, yang eh, taraf kasnya itu lebih tinggi. Itu mohon untuk Oh. saya bisa diberikan masukan itu Pak Risang. Nah, itu juga tugas buat kita bersama nih. Ini tugas buat kita bersama ya. Iya, Kalau untuk ini kan ngomongin tokoh agama perempuan, betul. ya, Sedang yang kadang udah sepuh ya kalau muslimat ya Bu ya. satu sepuh, kemudian kalau di Madura itu memang Bunyai itu adalah betul-betul orang yang diagungkan, Pak Rizal. Tetapi Mm-mm. beliau kan juga harus mendapatkan informasi atau edukasi dari kami tentang Mm-mm. hal-hal yang ada baik imunisasi dan sebagainya. Karena ya itu kami ini yang di Madura itu untuk menembus ke Bunyai itu sangat amat susah pada saat kita Ya, sudah masuk. Apa ya yang sering iya, begitu? iya, iya, Itu iya. Pak Risang mohon untuk diberikan pencerahan semacam itu Pak Risang. Ya, kita pikiran bersama ya, Bu Binti ya. Siap, siap, Nah, siap. sama teman-teman tuh Oke. itu PR besar juga tuh. Nyanyinya Iya, dikumpulkan tuh nyanyi sendiri tuh beda lagi. Tapi ada unggah-ungguhnya beda ya kalau sama iya. muslimat sama Fatayat mah kita kayak remaja juga mau mereka ya. Iya, betul. Kalau Senang-senang mau. Fatayat senang-senang aja diajak gerak dan sebagainya. Oke lah, diajak outbound. Oke. Nah, pada saat kita Muslimat. muslimat, Nah, nggih, ya, itu Pak Rizal. ya matur suwun. Bu Binti, Sami-sami. PR buat kita bersama Mbak Lesti. Ya, kita follow up ya di grup nanti. Ibu-ibu juga Bapak Ibu kalau ada share-share lagu misalnya setelah lagi isi pelatihan atau mau ngisi pelatihan boleh sharing-sharing lagu ke kita nanti kita kurasi bersama-sama gitu ya saling sharing saling berbagi ilmu gitu nanti termasuk juga kayak yang dibilang Bu Binti gitu ya kalau Bapak Ibu ada beng-beng celengan lagu tadi kata Bu Irma boleh di-share kalau ada celengan permainan boleh juga saling di-sharing gitu kan mana permainan cocok untuk orang tua, mana untuk ibu hamil gitu kan. Nah, nanti kita boleh saling sharing gitu ya, biar nambah ilmunya gitu. Makasih Pak Risang, Bapak Ibu semua. Saya sudah kirim link post test di kolom chat, dan saya juga sudah kirim link form kehadiran. Jadi Bapak Ibu boleh isi link form kehadiran dan juga setelah itu nanti jangan lupa diisi juga link post testnya ya. Itu untuk sesi pertama. Jadi setiap sesi sampai sesi ke-6 kita ada post testnya. Nanti minimal 4 kali hadir dengan mengisi 6 lembar post test itu kita akan berikan sertifikat gitu ya Bu Amin ya, ada Bu Amin nih. Semoga nanti sertifikatnya bisa digunakan. Nah, nanti untuk Bapak Ibu semua. Begitu mungkin ya Pak Risang. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Izin tanya, nggih, izin tanya Bu Lesti. Iya Bu. Nggih, tadi ada post test, berarti ada pretest ya? Saya soalnya nggak ngawal ikut awam. Nggak ada kok Bu. Post test yang tanpa post test Wonten Bu. Bu. Oh, nggih, siap. Nggih.
Nah, itu saya sudah kirim lagi ya Bapak Ibu di link di chat, di kolom chat. Nanti juga saya akan bisa bantu untuk share di grup ya. Jadi nanti kami akan sesuaikan. Nanti siapa tahu nih ada yang ngisi proses tapi nggak ngisi kehadiran kan bisa jadi nggak hadir gitu. Nah, kita ketemu lagi Bapak Ibu Rabu depan ya Pak Risan ya tanggal 12 di jam yang sama dengan materi yang berbeda. Semoga nanti yang hadir bisa makin banyak gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Semoga semua sehat-sehat selalu. Salam hebat untuk seluruh pelatih-pelatih komunikasi antar pribadi se-Indonesia ya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Mbak Assalamualaikum Lesti, warahmatullahi teman-teman, Bang wabarakatuh. Manji, Mbak Rahmat, Terima Bu Binti, kasih. makasih Bu Irma, Bu Kumala, Ya, kapan ke terima Jogja? kasih. Terima kasih semua, Selamat izin ditunggu, Pak. pamit. Oh ya, ya Mbak Esi, makasih. Pamit. Terima kasih, Oke, pamit-pamit Bapak Ya, kasih. Ibu. Mbak Bu Desi. Niken, wah ada Bu Makasih, Niken Mbak di sini. Nisa. Makasih Itu banyak. lagu-lagu tuh Bu Niken Mbak harusnya Nisa tuh. ilmunya. Bu Marlina. Terima kasih Bapak Ibu. Saya end meeting ya untuk semua.